Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan mengerjakan tugas video untuk mata kuliah Economics for Business tentang materi perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Lanjut untuk awal mulanya bab 1 latar belakang. Untuk pasar modern saya memilih Duta Mall Banjarmasin, dan pasar tradisionalnya saya memilih Pasar Ahad di Banjarmasin. Untuk pasar tradisional contohnya bisa seperti pasar-pasar yang ada di jalanan, di pinggir jalan, yang biasanya ada waktu subuh atau waktu pagi atau waktu-waktu tertentu, mungkin sore. Terus juga ada pasar tradisional yang harian, biasanya setiap malam tertentu di tempat tertentu. Terus juga ada pasar besar yang berbentuk bangunan atau ruko atau bangunan besar seperti Pasar Ahad, Pasar 5, atau pasar-pasar yang lain. Lanjut ke pasar modern. Pasar modern itu macamnya ada minimarket, supermarket, dan hypermarket. Kalau minimarket mungkin seperti Alfamart, Indomaret, atau Alfamidi. Lalu supermarket itu seperti Giant, kalau di sini mungkin ya Giant. Lalu untuk supermarket itu seperti atau hypermarket itu ada juga seperti Duta Mall kalau di sini. Perbedaannya cukup jauh ya untuk keduanya. Kalau secara langsungnya di pasar tradisional masih bisa tawar-menawar, komoditasnya juga lebih sedikit, bergantung dengan pasar. Sedangkan di pasar modern biasanya lebih lengkap dan tidak ada proses tawar-menawar karena harganya sudah dilabeli, sudah ada di produknya langsung, dan fasilitasnya lebih lengkap dan suasananya lebih nyaman. Kalau di pasar tradisional mungkin agak lebih kumuh juga, mungkin ada beberapa fasilitas yang kurang terawat. Sedangkan di pasar modern semuanya terawat dan terfasilitasi. Kebersihannya juga sangat terjaga. Lanjut ke bab 2 untuk pasar tradisional. Untuk fenomena mikroekonominya, harga dipengaruhi jumlah permintaan. Contohnya seperti pada pagi hari harga sayuran lebih murah karena pasokan melimpah, sedangkan menjelang siang harga naik karena pasokan menipis. Namun itu tergantung pada transaksi antar penjual dan pembeli karena masih ada proses tawar-menawar ya. Lanjut ke persaingan antar pedagang. Antar pedagang, persaingan di pasar biasanya lebih ketat karena para pedagang di pasar mengutamakan para pembeli di pasar mengutamakan kemurahan harga. Jadi para pembeli terbiasa untuk membanding-bandingkan sebelum membeli barang, sehingga mendorong para pedagang untuk menekan harga agar dapat dibeli. Lanjut ke fenomena mikroekonomi di pasar modern. Di pasar modern ada hukum permintaan, di mana ketika ada promo diskon, pembeli biasanya yang tidak biasanya membeli brand tersebut menjadi tertarik untuk membeli. Lalu ada elastisitas harga. Contohnya ketika di XX1 di bioskop, pembeli tetap mau membeli air mineral yang biasanya harganya 4.000 dijual di XX1 15.000, tetap dibeli karena kebutuhan minum, yang menunjukkan inelastis harga. Lanjut ke strategi di perilaku produsen. Untuk di pasar tradisional, para pedagang biasanya menetapkan harga dengan mempertimbangkan modal, harga pesaing, serta daya beli konsumen. Dan mereka fleksibel memberi diskon karena memang ada sistem tawar-menawar. Sedangkan di pasar modern biasanya strategi promosinya dengan biasanya perilaku produsennya dengan melakukan strategi promosi dan penataan produk yang
membuat para pembeli bisa tertarik atau memicu impulsivitas pembeli. Lanjut ke perilaku konsumen. Kalau di pasar tradisional, perilaku konsumen cenderung akan mencari harga terbaik dan juga menawar-nawar para pedagang agar bisa terbeli. Sedangkan di pasar modern, perilaku konsumennya yang dapat dilihat biasanya konsumen terdorong untuk menjadi impulsif ketika melihat barang diskon, dan juga ada hedonic shopping ketika konsumen datang sekeluarga dan tujuannya tidak hanya membeli barang namun juga sebagai tempat rekreasi dan makan, sehingga tidak untuk satu tujuan saja, ada tujuan-tujuan lain seperti makan, rekreasi, dan hiburan yang lain. Lanjut ke tingkat adopsi digitalisasi. Untuk di pasar tradisional masih jarang para pedagang untuk mengadopsi minimalnya QRIS. Jadi sedangkan di pasar modern, para pelaku pasar atau tenan hampir semuanya sudah melakukan digitalisasi dan adopsi teknologi di Duta Mall pasar modern tidak hanya dari QRIS pembayarannya, namun juga para tenan-tenannya juga memberikan barcode pada setiap produknya seperti di Gramedia dan Hypermart. Lalu di pasar modern juga sangat sering untuk melakukan promosi digital seperti di IG Duta Mall Banjarmasin, yang biasanya ada banyak postingan-postingan promosi terhadap tenan-tenan yang memberikan promosi. Lalu lanjut ke fasilitas pasar. Di pasar tradisional, lahan parkirnya cenderung terbatas, bergantung pada bangunan pasarnya atau letak pasarnya. Terkadang seperti di pasar jalanan, di pinggir jalan, biasanya untuk mobil bisa parkir itu sangat susah, dan biasanya motor langsung stop di depan pedagang untuk bisa membeli. Sedangkan di pasar modern parkirnya sudah sangat luas dan biasanya hanya penuh atau kekurangan parkir ketika hari-hari besar atau weekend. Di pasar tradisional juga tidak cenderung kurang terjaga kebersihannya dan fasilitasnya tidak selengkap seperti di pasar modern, dan di pasar modern lebih terjaga kebersihannya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perbandingan pasar modern dan pasar tradisional. Terima kasih.